Kalau bisa jangan sampai ada yang kursi kosong di sebelahnya. Jangan kursi kosong. Ya udah nggak apa-apa, ikut aja yuk. Mana bestinya si Samuel? Sini datang. Oke, shalom teman-teman semua. Pada sore hari ini kita bakal sedikit bahas atau ngobrol atau sharing tentang komunitas, gitu ya. Nah, teman-teman, ini kan home Perdatam yang kalau kata Om Eras itu awal mulanya berdiri Rehoboth, gitu. Jadi ini legendnya nih, gitu kan, gedung ini nih, rumah ini nih. Dan entah kenapa memang setiap kali gue pribadi merasa datang ke ibadah atau ke gereja ini ngerasanya memang homey gitu loh. Dan ada apa ya, ada kehangatan, ada keterbukaan, ada rasa saling dekat satu dengan yang lain gitu. Dan itu jarang lah ditemui di setiap komunitas yang ada. Nah, tapi teman-teman, pada sore hari ini gue akan coba untuk bisa lebih dalam gitu ya, untuk ngebahas tentang kenapa sih kita berkomunitas gitu. Karena seringkali gini teman-teman, seringkali kita ngerasa itu udah jadi kewajiban, itu udah menjadi part of our life yang kayaknya ngerasa kalau misalnya nggak komunitas tuh rasanya ada yang kurang gitu ya. Atau mungkin ada dari kita merasa kalau kurang berkomunitas nanti kurang dapat teman atau sebagainya gitu. Makanya kita berkomunitas. Nah, cuman dari saya pribadi kalau nganggap komunitas itu seharusnya tuh lebih dari tempat ngumpul. Nah, kita harus ngebedain nih komunitas dan perkumpulan. Kalau perkumpulan itu biasanya diisi oleh orang-orang yang hanya ngumpul tanpa kenal satu dengan yang lain, tanpa coba berinteraksi, tanpa coba untuk berbagi cerita dan sebagainya. Ngumpul tok gitu ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman di bioskop, ada yang begitu datang halo ke penonton yang lain, ke kursi yang lain gitu kan, udah datang aja gitu kan. Bahkan ada yang telat pun kita juga nggak pusing gitu, karena kita nggak urusan sama dia, kita urusannya sama film gitu kan. Itu tempat ngumpul gitu. Kalau di food court juga gitu kan, justru ketika ada orang yang datengin ke kita biasanya udah dari sini, ini agen asuransi ini, jangan-jangan nih, agen kartu kredit jangan-jangan nih gitu kan. Bahkan jujur ya, di gereja pun juga mungkin itu bisa dikatakan tempat perkumpulan. Karena kita atau sebagian orang ngerasa yang penting gue dengar khotbahnya, gue ikutin acara ibadahnya, nyanyi-nyanyi, ikutin dengerin khotbah, kasih persembahan, pulang gitu kan. Nah, makanya bersyukur banget teman-teman kalau kita masih punya komunitas seperti ini. Menurut gua yang kita lakukan sore hari ini itu, makanya kenapa salah satu tadi permintaan saya pribadi nggak mau bentuknya berdiri, maunya ngelingkar, supaya kita ngerti ini tuh bukan hanya sekedar tempat ngumpul loh. Kalau tempat ngumpul tuh nggak harus di sini gitu kan. Tapi inti dan esensi dari kita ada di sini itu karena kita punya satu tujuan. Itu karena kita punya satu mungkin minat, satu gairah gitu ya. Yang kita memang ngerasa kita pingin untuk jadi orang yang lebih benar gitu. Dan itu nggak hanya sekedar dengar khotbah gitu. Itu nggak hanya sekedar ikut ibadah. Tapi kita ingin lebih bisa berbagi hidup juga dengan yang lain. Makanya kalau nanti masih ada waktu, saya berharap bisa saling ngobrol, saling diskusi gitu ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan refleksi yang bisa kita sama-sama diskusiin gitu. Nah, makanya kita bersyukur banget teman-teman. Dan ketika kita punya gairah yang sama, ketika kita punya tujuan yang sama, kita tuh nggak peduli mau dimanapun. Baik itu di dalam ruangan seperti ini, maupun di kafe, gitu ya, maupun di mall mungkin, atau bahkan ekstrimnya mau di kuburan pun gitu ya, itu nggak akan ngebuat kita tuh ngerasa kayak wah ini kok kayak gini nih gitu ya, karena intinya gairahnya tuh sama. Nah, berangkat dari hal itulah teman-teman, kita harus ngerti
kalau kita itu bukan hanya sekedar ngumpul sore di Sabtu sore tiap Sabtu gitu loh. Kita ini ada di bagian komunitas. Salah satu perbedaan yang mendasar dari komunitas dan perkumpulan adalah saling kenal, bukan hanya kenal, tapi juga saling bisa berbagi hidup. Makanya teman-teman kalau ada orang berkata, kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Kalau dunia berkata 5 orang di sekitarmu menentukan value hidupmu gitu ya. Itu pun juga sama dengan komunitas. Kita tuh di sini kumpul kalau hanya sekedar denger sharing kayak sore hari ini, besok pun juga denger yang khotbah juga. Tapi kita bisa ada di sini karena kita ingin untuk bisa punya satu yang lebih, yaitu bisa saling kenal, bisa saling berbagi hidup dan merasa kita tuh nggak sendiri gitu. Makanya komunitas itu seharusnya benar-benar jadi tempat untuk kita tuh pulang. Nah, kenapa sih gue bilang sebut ini sebagai tempat buat kita pulang? Jujur ya, jarang banget komunitas yang bisa menjadi komunitas yang benar-benar ngerasa jadi tempat pulang. Dan sedihnya banyak komunitas yang hanya sekedar tadi nggak ada bedanya tempat ngumpul. Kita udah terlalu terbiasa dengan rutinitas kita setiap hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Jumat atau hari apapun kita datang ke tempat khusus, kita berkumpul terus udah pulang gitu aja. Jarang untuk menjadi komunitas itu menjadi sebuah rumah. Definisi sebuah rumah adalah menjadi diri sendiri. Di sini setiap kali mungkin teman-teman bisa jadi pribadi yang di sini kelihatannya berbeda dengan di rumah masing-masing gitu ya. Di sini mungkin masih lebih menjaga image gitu ya. Di sini mungkin masih jaga tutur kata dan sebagainya. Tapi kalau di rumah mau kesel ya kesel aja gitu kan. Mau tiduran ya tiduran aja gitu. Mau ngelawan orang tua ya ngelawan orang tua aja gitu. Cuman bukan itu yang saya mau sampaikan. Rumah itu kan menjadi tempat kita tuh benar-benar buat pulang. Ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita punya masalah, yang kita pikirin pasti rumah. Gitu. Mau kita ngerantau sejauh apapun, yang kita pikirin pasti rumah. Walaupun rumah itu penuh dengan dramanya. Walaupun rumah itu penuh dengan kekurangannya, nggak enaknya juga. Kita di rumah ngerasa aduh orang tua bawel, tapi begitu ngerantau kangen juga sama bawelnya orang tua gitu loh. Jadi rumah itu tempat untuk kita pulang. Yang sejauh apapun pasti kita ada rindunya buat tempat pulang. Dan bisa jadi diri sendiri. Nah teman-teman di dunia yang sekarang ini makin kesini, teman-teman juga pasti nggak bisa jadi diri sendiri di luar sana. Nggak bisa yang benar-benar menampilkan diri sendiri kayak wah gue takut gue dikatain aneh, wah gue takut gue dianggap kuper, wah gue takut gue kalau misalnya kerjaan gitu ya, kita nggak beradaptasi dengan lingkungan, kita nggak pasang muka yang atau ikutin bercandaannya, kita juga akan ngerasa nanti nggak di respect, nggak dianggap gitu ya. Dan itu melelahkan teman-teman, baik itu di sekolah maupun di pekerjaan maupun di tempat-tempat lain. Teman-teman pasti pernah ngerasa kayak begitu pulang tuh burn out banget gitu. Yang padahal kalau dipikir-pikir kenapa ya gue capek ya, padahal kerjaannya biasa aja. Cuman ternyata tanpa kita sadar, keseharian kita tuh diisi dengan gue harus tampil baik, gue harus tampil lucu, gue harus tampil menyenangkan, gue harus bisa, mungkin bukan bahasa menjilat gitu ya, tapi bisa menampilkan supaya gue dihormati dan sebagainya, dan itu melelahkan teman-teman. Nah, saya harap ini bisa menjadi tempat kita nggak perlu pakai topeng lagi. Kita nggak perlu jadi orang lain lagi. Bukan berarti sembarangan, gitu ya. Tapi disinilah kalian menjadi diri sendiri. Ketika kita lagi sedih, kita bisa cerita. Ketika kita lagi bahagia, kita pun juga nggak takut buat cerita. Karena nggak ada yang menghakimi. Kalau di luar sana, ketika kita lagi mau cerita, kita lagi bahagia, kita bisa dijulitin orang. Kalau kita lagi sedih, kita cerita, orang bakal ngomong, masalah gue juga banyak, emang lu doang yang punya masalah. Tempat inilah teman-teman yang harusnya jadi tempat yang menerima kita tanpa menghakimi sedikit pun. Tadi, setelah kita melewati keseharian kita yang penuh dengan drama, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan ketidakpuasan, tempat inilah yang menjadi rumah untuk kita sama-sama benar-benar jadi sisi vulnerable-nya.
ataupun dari sisi yang bisa menampilkan kebahagiaan sukacitanya. Dan kalau dengan tulus kita bisa berbagi itu, kita pun juga nggak akan merasa kayak misalnya ada yang bahagia, kita ngerasa kayak, wah gue lagi sedih kok dia bahagia ya. Enggak juga loh, kita bisa ngerasa akhirnya ikut bahagia. Dan sebaliknya ketika ada yang sedih, kita pun juga bisa ngerasa sedih. Karena keakraban dan kekeluargaan yang dibangun. Nah itu nggak hanya terbentuk karena aktivitas. Nggak hanya terbentuk karena tempat ngumpul. Nggak hanya terbentuk karena kegiatan-kegiatannya. Sekalipun kegiatannya kita sampai outing misalnya, sampai ke Bali gitu ya. Pulang juga gitu lagi kok. Jujur ngomong nih, udah berapa lama kalian ngurusin retret? Apinya terbakar berapa lama? Rata-rata jarang lebih dari sebulan. Padahal di tengah retret, altar call dia nangis gitu loh. Jadi kalau hanya fokus di packagingnya, hanya fokus di di aktivitas kegiatan dan sebagainya, itu nggak akan membuat bertahan lama. Justru yang mempertahankan komunitas itu adalah setiap individunya. Nggak ada yang merasa sendiri, nggak ada yang merasa jadi spotlight, nggak ada yang merasa dihakimi dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi rumah. Tentu harus lebih dalam lagi dibungkus dengan tujuan menjadi pribadi yang benar. Karena kalau hanya menjadi rumah, jujur komunitas motor pun bisa jadi rumah. Komunitas sepeda, komunitas padel, bahkan komunitas ikan cupang yang kita juga cuma lihat ini ikan cupang berantem nabrakin tembok gitu ya. Itu juga bisa jadi rumah kalau diisi orang-orang yang juga memang suka ikan cupang. Kalau kita ngeliat di jalan mobil-mobil yang ikut komunitas tuh stikernya banyak banget gitu loh. Sampai kita ngeliat ini orang bisa ngeliat ke belakang nggak ya? Stiker semua gitu kan. Tapi kita harus lebih dari itu. Pertama kita jadikan ini rumah. Tanpa ini jadi rumah, kita nggak akan bisa masuk ke fungsi atau tujuan yang selanjutnya, itu bagaimana kita hidup benar. Nah, selama ini kan kita pola pikirnya gini teman-teman. Oke, gue harus benar, makanya gue harus ikut komunitas. Tapi di komunitas pun juga nggak diajarin gimana caranya benar. Cuma diajarin khotbah, yang cuma kita bisa dengar juga tanpa ke gereja, jujur ngomong. Tapi kalau misalnya kita jadiin ini rumah, dan ketika ada yang sharing, ada yang cerita, bahkan dosa terkelam pun diceritain, kita akan ngerasa kayak, oh nggak apa-apa, aku di sini buat kamu. Barulah di situ benar-benar jadi komunitas yang bisa berubah. Kita tuh selalu terfokus tinggi gitu loh. Gua harus berubah. Kita harus jadikan komunitas ini tempat mereka berubah. Tapi yang diadain mungkin nggak mendarat ke pribadinya. Kita nggak tahu apa yang dia hadapi. Kita nggak tahu apa yang jadi persoalan. Di luar kelihatannya happy semua, gitu ya. Kita kayak nggak pernah ngeliat Yobel sedih, gitu kan. Tapi kan setiap kita punya masalah, gitu loh. Nah, itulah yang mengapa kita harus jadikan ini rumah dulu, gitu kan. Jadikan rumah dulu tempat di mana kita benar-benar bisa jadi pribadi yang kita tahu dan percaya, gue di sini diterima. Gue di sini nggak dihakimi dan gue di sini bisa menjadi diri sendiri. Karena jujur sangat-sangat jarang di luar sana kita bisa punya tempat seperti itu. Teman-teman ya, semakin jauh pergi, semakin jauh main, pasti teman-teman akan semakin ngerasa orang itu individualis. Orang itu egois. Pasti teman-teman akan ngerasa gitu, wah mau setia kawan, ya mungkin beberapa kasus ada yang setia kawan gitu ya. Cuman nggak benar-benar akhirnya bisa menerima kita apa adanya. Gitu. Nah makanya sangat bersyukur kalau kita punya komunitas ini. Dan salah satu ya memang melihatnya hanya dari luar gitu ya, nggak masuk ke dalam. Cuman melihat Perdatam ini tuh sangat solid gitu loh, sangat kompak. Ketika ada kegiatan ataupun apapun itu kayak nggak perhitungan. Nah itu udah satu isyarat yang bagus, komunitas ini mulai sehat. Cuman lebih dari itu kita harus benar-benar jadiin komunitas ini jadi rumah. Kita nyaman bercerita, kita bisa dikuatkan, dan kita saling diajar, dibentuk di sini, gitu. Kalau kita belajar ya teman-teman ya, ini boleh nanti sambil buka Alkitab, kita belajar dari jemaat mula-mula, gitu. Jemaat mula-mula itu kan adalah turunan dari pengajaran para rasul. Dimulai ketika Yesus bangkit, gitu kan. Yesus bangkit, terus Pentakosta, Roh Kudus turun. Rasul mulai mengajar, mulai menyebarkan Injil. Dan tertulis di Alkitab, ketika Roh Kudus turun, mereka berbicara dengan bahasa roh, 3.000 jiwa diselamatkan.
gitu ya. Tapi kehidupan mereka itu nggak otomatis langsung enak, justru sangat menderita. Kalau kita balik ke zaman dulu, ke jemaat mula-mula, itu kan penguasa pemerintahannya adalah kaisar, gitu ya. Kaisar itu bukan hanya sekelas kita kayak presiden, enggak. Itu tuh udah kayak dewanya. Kalau ada pribadi yang disembah atau yang dihormati atau yang dipercaya selain kaisar, bunuh, gitu. Jadi betapa mengerikannya ketika para rasul mengajar dan pengikutnya juga mengikut, dan mereka percaya akan adanya Mesias yang menyelamatkan mereka. Makanya teman-teman, kita bisa baca sumber cerita banyak gitu ya. Bagaimana mereka benar-benar disiksa, menderita, bahkan bukan hanya kehilangan harta, bahkan nyawa. Dan dengan cara yang sangat tragis, teman-teman. Bisa dibakar hidup-hidup. Bahkan ada waktu itu gue sempat baca, mereka dijadiin kayak semacam lampu penerangan. Jadi mereka dipancung di tiang terus dibakar hidup-hidup. Dan mereka kayak semacam lampu penerangan. Dimasukin ke kandang buas, pokoknya banyak deh gitu ya. Kalau mengaku habis pokoknya. Tapi mereka, kalau kita baca deh sama-sama. Mereka, Kisah Para Rasul 2 dulu ya. Kisah Para Rasul 2. Kita bisa lihat kekompakan mereka yang justru di kondisi yang sangat enggak kita bisa bayangkan kok mereka bisa sebegitu setianya gitu ya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya sebentar cari dulu. Oh nih. 41. Kita baca, gue bacain dari 41 sampai seterusnya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah ini hebatnya nih. Salah satu hal yang mereka lakukan, kan kondisinya orang itu kan nggak semuanya sama levelnya. Terutama kalau konteks ayat ini adalah ekonominya. Tapi bisa dikatakan mereka nggak pernah kekurangan. Karena, ya kita baca lagi 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita baca konteks dan kita bandingin dengan konteks ini tuh kayak nggak masuk akal. Bukan hanya setia, tapi rela untuk akhirnya ngebagi harta miliknya. Bayangin kalau kita udah kerja keras nih, kita udah punya rumah gitu ya. Cuman karena kita akhirnya ikut, terus kita jual rumah kita, terus kita bagiin. Itu kan kayak hal yang kayaknya, wah gila, gue gak mungkin lah bisa ngelakuin itu. Tapi itu mereka lakukan. Nah intinya bukan kita harus jual rumah ataupun harta kita, enggak ya. Tapi intinya adalah semangat berbagi dan semangat saling ada dengan yang lain. Ketika kita bisa membantu, sekalipun mungkin itu kita dalam kelelahan, dalam waktu yang juga kita sibuk, tapi kita bisa bagi, itu pun juga udah sama loh. Kayak membagi apa yang kita punya. Gitu. Makanya teman-teman, kondisi jemaat mula-mula dibalik ketidakadilan, dibalik ketidakidealan mereka tetap bisa setia, mereka bisa tetap bersama. Itu satu hal yang menurut gua sangat gak bisa dibayangin. Dan kita sekarang ini di kondisi yang gak seperti itu. Justru makin enak, malah makin banyak alasan gitu ya. Nah makanya teman-teman, sekali lagi kita bersyukur kita masih punya komunitas seperti ini. Karena di luar sana pribadi-pribadi orang tuh udah makin gak tahu diri, makin jahat dan sebagainya. Gue harap ini benar-benar bisa jadi rumah, gak hanya sekedar jadi tempat untuk kita kayak ngumpul gitu ya. Gak hanya sekedar jadi formalitas atau rutinitas, udahlah daripada gue gak ada waktu, daripada gue gak ngapa-ngapain, udahlah gue kesini gitu ya.
dan benar-benar bisa jadi ini tempat yang saling menerima supaya akhirnya bisa saling bertumbuh di dalamnya. Percayalah, orang nggak akan berubah kalau hanya dikhotbahin, nggak akan. Tapi kalau ada orang yang nyentuh hidupnya, mungkin baru bisa berubah. Itu mungkin itu aja sharing gua hari ini. Semoga bisa memberkati. Selanjutnya masih ada waktu? Banyak. Kita ngobrol ya, supaya nggak dengerin satu arah doang. Nah, teman-teman, pertanyaan refleksi kita pertama adalah, oke, gimana kita memandang komunitas kita selama ini, khususnya mungkin berarti home dalam ini ya. Gimana sih kalian, apa gambaran kalian atau apa persepsi kalian tentang komunitas ini? Gak usah panjang lebar, yang kalian terlintas di pikiran aja. Mulai dari DKD, boleh. Ini tempat istirahat. Nah, banyak Jatuh. waduh, banyak aktivitas, terus juga refresh, bisa biar up to date juga anak muda kayak gimana gitu. Kadang-kadang ada kerjaan gue tuh benar-benar kaku, terus ya gitu, saya ya refresh sih. Oke, thank. Lanjut, muter ya. Singkat-singkat aja. Kalau menurutku komunitas ini tempat latihan untuk bisa menerima orang lain. Kalau tadi poinnya itu kita harus bisa terbuka dengan orang lain, ada satu orang, sekian orang di dalamnya yang bisa menerima. Kalau semuanya nggak punya hati itu ya susah juga sih. Betul. Selanjutnya, dari sini sampai rumah dengan kampus yang sangat individualis yang kesini tuh jadi ketemu orang-orang yang bisa langsung oke. Lanjut. kalau saya Bentar, ininya perlu dioper gak sih? Hah? Kalau nggak denger. Ya boleh juga. Boleh lah. Iya, boleh. Halo. Lagi gak dia? Gak usah deh, dari kami aja apa. Oke, kalau dari aku komunitas ini satu tempat healing pribadi untuk mengganti kan kalau Senin sampai Jumat itu sibuk dengan rutinitas pekerjaan. Sementara kalau di hari Sabtu itu lebih kepada pribadi, me time gitu sih. Membantu bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Nah, untuk jadi tempat cerita aja sih, karena mendengarkan orang terus menjawab itu mudah, tapi untuk mendengarkan orang cerita itu sulit, dan di sini tuh punya nilai seperti itu. Kalau aku menganggap komunitas ini kayak my comfort place. Ibaratnya di tempat lain aku pakai topeng, tapi kalau di sini ke beberapa orang yang aku deket itu aku sangat terbuka. Dan nggak hanya gitu, beberapa orang yang di sini pun aku merasa sangat terbuka sama aku. Kadang aku juga mendengarkan pergumulan mereka, dan kadang aku melihat mereka berubah melalui aku gitu. Mungkin aku merasa aku dipakai Tuhan lewat itu. Komunitas bagi aku sebagai tempat yang bisa nerima diri sendiri, dan karena mungkin dulu aku udah lama di sini ya, maksudnya jadi udah kenal orang-orangnya dari waktu kecil sampai udah gede. Jadi ini tempat yang nyaman lah gitu untuk bisa sharing, terutama kalau misalnya menurutku sekarang kalau di luar sana kan orang-orang tuh nggak suka ini ya, maksudnya kayak menceritakan tentang kehidupan dia, kesusahan mereka segala macam. Nah kalau di sini tuh mungkin akan bisa lebih diterima gitu, kayak gitu sih. Ya, kalau ada subtitle, prompter. Kalau menurutku sih komunitas itu kan sebagai rumah ya. Kalau misal tadi udah jelasin sebagai dari Koabet, dia itu tempat yang
nyaman gitu. Nyaman itu kan sebenarnya dia nggak cuma nyaman dalam hal-hal yang seru doang gitu, tapi juga hal-hal yang buruk pun dia juga menopang. Dan aku setuju ketika tadi Ko Abed cerita kalau misalnya mungkin kayak Yobel kelihatannya happy gitu, kita ngeliat dia happy, tapi dalamnya tuh ternyata dia sad boy gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Nah, dan ya mungkin dari setiap kita individu yang ada di sini juga ngerasain hal itu sih. Dan rumah itu kan nggak cuma sebagai tempat beraktivitas kan, dia juga bisa jadi tempat untuk beristirahat gitu. Jadi emang sebagaimana mungkin namanya komunitas, dia itu kan gak cuma diisi oleh seseorang gitu, tapi lebih dari 2 orang, dan tempat itu memang seharusnya dibuat sebagai tempat yang nyaman sih. Dan apalagi ya rumah itu buat tempat seseorang pulang, terutama buat kita emang di sini juga ya ini rumah kita gitu di dunia ini gitu, sebelum kita nanti pulang ke rumah bapak lah ibaratnya kan. Jadi ya menurutku apapun itu ya jadikan ini sebagai rumah, baik yang udah baru ataupun yang udah lama di sini. Dan ya kalau misalnya ada konflik pun juga biasa aja sih, karena kalau misalnya kutip ayat Alkitab kan sebab mungkin Tuhan ngasih konflik atau perpecahan di tengah-tengah kita gitu kan, dan perpecahan itu kan buat menguji kita gimana tahan uji kita di antara teman-teman gitu. Karena rumah tangga pun ya emang juga ada berantem kan, tapi gimana caranya kita menghadapi itu kan. Enggak. Ya. Jadi buat teman-teman siapa nih Mike gitu kan belum nikah, belum berumah tangga, ya kalau ada konflik di sini sama Yobel langsung aja tinju. Ya udah sih, kalau dari aku itu aja. Noel dulu, kameramennya. Transisi dong, tangan diri. Balik ini. Ya kalau dari aku, gereja ini kan tempat yang apa ya, kayak asik sih, karena aku kan tinggal di Priuk ya, dan aku dulu setiap minggu aku selalu datang ke sini. Walaupun jauh tapi ya tetap aja kayak aku merasa di sini tempat yang kayak aku dulu di tempat aku kan kayak Priuk itu kayak dari tutur bahasa dan sebagainya kan anggapannya kurang baik gitu kan. Di sini aku mencoba maksudnya merubah diri aku gitu kan, dari tutur kata, perbuatan gitu juga kan. Aku merasa di sini benar-benar seru banget sih, asik banget. Aku udah pernah datang kayak aku tuh udah sering pindah-pindah gereja kan sebelumnya. Aku merasa nggak percaya dia. Aku udah pernah. Hah? Aduh nggak tahu deh itu, no comment. Itu kayak aku merasa dari banyaknya gereja yang aku pernah datengin, aku merasa komunitas pemuda di sini tuh yang paling apa ya, kayak nggak memandang, kayak nggak circle gitu, kayak ya udah gitu, kayak kita kebanyakan gereja, apalagi gereja besar itu kan pasti kayak ya udah gitu, pemudanya pasti dengan circle-nya masing-masing kan, oh ya udah dia dan temannya gitu kan. Tapi di sini kayak apalagi spare umur kita kan jauh banget ya, kayak ada yang udah mau kepala 3 gitu kan. Iya. Jadi kayak walaupun jangka umurnya jauh tapi kayak nggak melihat perbedaan umur gitu, ya udah asik-asik aja gitu sama-sama. Iya. Apalagi juga banyak yang udah lama kan, udah mau kepala 3 di sini kan. Oh belum ya, belum. Kalau aku dari aku sih itu aja sih. Ini dia sih. Kalau dari aku sih ya mungkin sama kayak Mas Deka ya, refresh untuk anak muda, cerita-cerita tentang kehidupan anak muda gimana sih, kita ngobrol-ngobrol setelah ibadah, terus sama jadi tempat bercerita sih. Jadi kadang kita ngobrol sama teman yang gak kita kenal, kita bisa dengar cerita mereka yang mungkin mereka nggak cerita di luar, bisa cerita di Perdatam. Jadi tempat bercerita sih paling. Kalau dari saya seperti itu. Komunitas itu Apa tadi pertanyaan?
komunitas bagi itu apa? Oh, jadi komunitas tuh bagi aku kayak rumah, tempat untuk cerita, buat curhat, tempat tempat bermain, tempat-tempat hiburan gitu. Jadi misalnya kalau di rumah kayak lagi ada masalah gitu bisa ke komunitas ini kayak tempat pelarian gitu ya. Oke, siap. Yang penting gini ya. Pegang aja. Oh, ini. Oke, izin. Komunitas menurut saya sih setuju dengan Ko Abed yang tadi bilang perkumpulan sama komunitas itu berbeda. Tapi pada awalnya gue ngerasa sendiri di home ini awalnya itu sebagai perkumpulan. Maka dari itu gue malas-malesan datang. Enggak dong, lihat absensi 100%, win rate. Nah, tapi gue mulai mengenal satu sama lain. Wah, mereka terbuka juga sama gue. Kok jadi kayak tempat gue bercerita lah di sini begitu kan, satu sama lain kita mengenal, terus gimana keluh kesahnya dia begitu. Jadi gue jadi tahu ternyata bukan gue doang di sini yang punya masalah begitu, teman-teman di sini masalahnya ada yang jauh lebih berat lagi begitu. Makanya sekarang gue udah punya tujuan begitu, setiap Sabtu aku maunya kemana gitu. Benar ya. Makanya dari itu istilahnya tetaplah kayak gini lah teman-teman semuanya, janganlah berubah. Kalau berubah aku nggak datang soalnya. Kayak gitu. Udah ya. Udah jangan dilihat. Menurut aku Udah emang apa? Menurut aku ini rumah sih, buat aku. Aku di sini seneng sih. Seneng sih, harusnya Sabtu malam Minggu tuh harusnya nongkrong sama teman nggak jelas. Enggak, apa sih maksudnya di luar? Di rumah kayak main game nggak jelas kan sampai pagi. Kayak di sini tuh seru gitu, ketawa cerita. Tapi di sini kayak seru banget. Terus aku seneng sih di sini bisa pelayanan di pemuda, di remaja dipakai, aku seneng sih. Dipakai Tuhan maksudnya. Udah sih gitu aja. Iya di Mulmed. Oke. Kalau menurutku Komsel ini sih tempat dimana pas kita lagi jatuh-jatuhnya ada teman. Bukan semua orang ya, salah satu dari kita pasti ada yang mau dengerin keluh kesah kita. Jadi fungsinya Komsel itu dimana kita lagi kayak yang Ko Abed bilang tadi, kayak kita lagi bahagia, kita lagi sedih, pasti orang-orang lingkup Komsel itu nerima kita apa adanya dengan cerita yang kita punya. Jadi adanya Komsel ini buat saling rangkul, bukan saling pukul gitu. Terus bersyukurnya aku ada Komsel ini, semuanya ini sih jangan kok. Bersyukur ada Komsel ini, yaitu aku bisa ketemu teman-teman, terus bisa saling bertukar experience, terus bisa saling bertukar pikiran, minta pendapat satu sama lain tentang kayak gimana masa-masa kuliah gitu ya kan. Terus bisa saling kenal juga, bukan kenal kayak setiap Sabtu doang, tapi kenal dalam Tuhan. Terus.
PR banget tuh. PR banget tuh. Nggak tahu, gue menurut diri aja. Berat nih, makanya berat. Apa ya kok? Rata-rata sama sih ini, makanya ini dilema terakhir begini nih kok. Jawabannya pasti mirip-mirip lah ya, kayak mungkin kalau dari aku pribadi kayak tempat komunitasnya kayak yang apa ya? Kita di sini kan mungkin kayak musafir gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ngerasa capek, ngerasa butuh something ataupun kita mau berbagi something tuh kira bisa di tempat ini gitu loh. Ini pokoknya tempat yang benar-benar kayak ngerasa apa ya? Ya kayak gitu, kalau kita butuh sesuatu mungkin kita lagi dalam perjalanan ya. Istirahatnya ke sini. Kita punya sesuatu mungkin kita mau berbagi bisa ke sini. Kita butuh sesuatu pun sebenarnya bisa ke sini juga. Selalu di sini tuh kayak selalu ada aja, selalu terbuka gitu orang-orangnya untuk hal-hal yang mungkin apa ya, yang kita nggak butuhkan sih ya. Tapi paling nggak kita bisa sharing, berbagi apa ya, masalah-masalah hidup kita yang berat itu supaya terasa lebih ringan. Nggak ringan juga sih pasti kan, tapi kan terasa lebih ringan aja. Itu sih gue. Oke, thank you. Thank you teman-teman semua jawabannya. Oke, nah ini kan kesimpulannya jadi rumah ya. Cuman jangan berarti kalian tiba-tiba ngambil barang ya di sini ya. Ini rumah gua. Terus tiba-tiba ada yang ngejual gitu kan. Wah, perdata udah dijual. Rumah gua jual. Ya biar ada. Nah, tapi gini ya teman-teman. Satu poin terakhir mungkin ya. Kita bisa jadi ini rumah. Tadi teman-teman udah saling bercerita dan punya satu kesamaan gimana teman-teman nyaman jadi diri sendiri di sini, nyaman untuk bercerita, nyaman untuk bisa berbagi dan sebagainya tanpa dihakimi dan lain-lain. Biarin, nanti beli lagi. Cuman gini teman-teman, jangan hanya sekedar menjadikan tempat ini kita berkeluh kesah gitu ya dengan masalah hidup yang kita hadapi, dengan pergumulan, dengan persoalan, mungkin ada yang patah hati, ada yang dikecewain, ada yang broken home dan sebagainya gitu ya. Cuman benar-benar usahakan jadikan ini tempat rumah yang memang kita benar-benar memiliki spirit gairah seperti jemaat mula-mula yang nggak ada tujuan lain selain bagaimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Karena gini teman-teman, kalau kita berbicara soal cerita, dimengerti, support system dan sebagainya, jujur ngomong nih, orang yang punya penderitaan yang sama dengan kita itu juga bisa jadi rumah kita loh. Setuju gak? Kalian punya teman kerja, teman main, teman nongkrong yang udah ngelewatin masa jahatnya dunia gitu ya, bahkan mungkin ekstrimnya udah lowest point banget deh, udah ditinggalin semua orang, udah benar-benar nggak punya siapa-siapa. Masalahnya berat dong orang tersebut. Kita datang, dia bisa jadi rumah kita loh. Tapi nggak akan ngebawa kita ke surga. Nah, jadi ini nih komunitas yang nggak hanya sekedar memarkir diri kita di dunia. Kita bisa nyaman nih cerita nih, kita bisa nyaman nih tukar pikiran gitu ya. Kita bisa nyaman jadi diri sendiri. Itu udah sangat bagus karena di luar sana pun jarang ada di level seperti ini. Tapi yuk kita sama-sama bawa ini ke level selanjutnya. Bukan hanya sekedar kita akhirnya penuh dengan cerita dan solusi di hidup kita, tapi bagaimana ini membawa kita naik ke surga. Bagaimana membuat kita akhirnya nyaman untuk bercerita soal kerohanian kita, soal pergumulan kita, bahkan mungkin soal dosa-dosa kita. Nah ini hal yang mungkin cukup sangat jarang ya masih bisa dilakuin gitu. Karena gini teman-teman, kita tuh seberapa nyaman sih ngobrolin tentang Tuhan di era sekarang? Gak gampang. Nah kalau di komunitas ini aja yang tujuannya untuk kita ngumpul, berkumpul, bertumbuh, kita juga masih agak risih untuk ngomongin Tuhan, dan mungkin ada kita yang sulit untuk ngedenger cerita tentang Tuhan, ya ini akan komunitas yang akan di level nyaman secara kondisi hidup, tapi mungkin belum sampai akhirnya naik ke kehidupan yang seharusnya di surga nanti. Nah gue harap komunitas ini yang udah sangat bagus, solid dan sangat kuat ini, yuk kita pelan-pelan akhirnya mulai nyaman untuk jadi diri sendiri. Gue kayaknya nggak bisa berubah deh.
Gua kayaknya sulit banget deh, karena jujur deh, gua sendiri pun ngerasa sulit banget buat kita berubah. Ini cerita sedikit ya, contoh simple banget, tapi cukup sulit sampai sekarang gua lakuin. Gua orang yang cukup rutin berdoa. Dari SMA, SMP itu susah banget. Sampai waktu itu pernah ada orang ngajarin gitu ya. Lu kalau misalnya udah 21 hari nonstop ngelakuin satu kebiasaan itu bakal terus langsung. Wah, gue pikir gue udah bergumul soal saat teduh nih susah banget gitu ya. Gue lakuin deh, coba 21 hari gue pasang alarm. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Gue bisa 21 hari. Begitu di 21 hari gue pikir gue udah nyaman. 22 harinya gue bolong. Gara-gara gue pikir udah langsung kebentuk otomatis gitu kan. Terus udah gitu bergumul jatuh lagi gitu. Sampai akhirnya gue punya satu pemahaman. Ini nggak boleh berangkat dari dorongan atau paksaan. Soal saat teduh ini nih. Gue harus ngerti kenapa gue harus saat teduh. Dan tiba-tiba gue dikasih visualisasi aja. Seperti Tuhan itu kalau di malam hari, dia lagi duduk di samping kasur kita, dan dia udah nungguin kita seharian, dia nemenin kita seharian beraktivitas, di jalan, di motor, yang mungkin kadang bisa orang nyebabin kecelakaan dan sebagainya. Dia udah ngejagain kita nih. Dan di malam hari dia cuman kayak nunggu, oke nih waktunya dia cerita nih sama gue nih, gitu ya. Terus tiba-tiba tanpa diduga kita kayak, oke Tuhan gue capek, gue tidur dulu ya. Terus Tuhan tetap ada di samping kita, tapi sambil ngeliatin kita lagi tidur. Nah itu gue divisualisasiin, wah gila ya, gue secapek pun nggak boleh gue tidur. Pas bangun pun juga gitu. Bangun kayak Tuhan masih ada di samping gue. Begitu gue bangun, Tuhan kayak lagi nunggu gue cerita, dan secapek apapun gue akan cerita. Di situ mulai kebentuk, mulai kuliah, itu berarti udah hampir 10 tahun lalu berarti kalau gue S1 gitu kan. Udah mulai kuliah, udah mulai kerja gitu kan. Sampai akhirnya punya anak. Dan itu blast, hilang. Gue sampai sekarang masih sangat sulit untuk ngebangun kebiasaan berdoa lagi. Berdoa yang sungguh-sungguh intimate ya. Yang dulu tuh bisa dilakukan minimal 30 menit setiap pagi, setiap malam. Sekarang, ini bukannya menjadikan anak alasan, enggak. Tapi memang kondisi saat ini itu sangat-sangat susah banget. Dulu pas anak gue baru lahir, 1, 2 bulan, 3 bulan, itu kita bangun terus tiap malam. Jadi waktu tidur tuh sangat berharga. Sebelum punya anak sama istri, kita masih sering tuh rajin berdoa, bahkan bisa berdoa sama-sama gitu. Setelah punya anak, kayak, wah ini gue tahu gue merem bentar aja nih anak bakal nangis lagi nih. Akhirnya gue tidur jam 10 gitu ya. Jam 10 aja tuh gue ngerasa udah capek banget. Sampai akhirnya gue ngerasa Tuhan aku mau tidur ya, udah. Awalnya cuma sehari, besok doa deh. 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan. Nah sekarang anak gue udah mulai bisa tidur lebih teratur. Dia tidur nih, bentar lagi harusnya dia udah tidur. Bangun lagi besok pagi. Paling kebangun tuh sekali 2 kali. Tapi kebiasaan doanya udah hilang. Bahkan buat ngebangun doa pagi aja tuh kayak, aduh nanti deh, doa malam juga lewat. Wah itu bener-bener yang akhirnya gue ngerasa kayak, kok gue gini ya? Nah itu hal yang gak bisa gue pecahin sendiri, gue pasti butuh komunitas. Gue pasti butuh support system. Nah gue harap hal-hal kayak ginilah yang akhirnya ngebuat kita, kenapa sih kita ada di sini? Buat ngomongin nih hal-hal yang kayak gini nih, hal-hal yang mungkin sangat personal, sangat rahasia, yang kita takut, oh lu udah ke gereja, lu udah pelayanan, kok lu masih dosa? Enggak, justru karena lu pelayanan, lu juga belum benar. Dan kita sama-sama berdosa gitu loh. Ini hal kecil yang gue pikir udah terbangun 10 tahun gak akan buyar. Ternyata buyar. Dan ini sekarang udah bisa nih sebenarnya buat doa, tapi udah mulai hilang gairahnya. Udah kayak buat ngambil gitar, buat nyanyi itu udah gak tahu mau nyanyi apa. Wah itu benar-benar kerasa banget teman-teman. Dan efeknya tuh jauh banget, keringnya tuh jauh banget gitu. Jadi inilah dunia kita, inilah pergumulan kita, inilah persoalan kita. Lebih dari masalah hidup, lebih dari sakit hati, lebih dari patah hati, kita pasti punya permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan inilah harus jadi rumah di mana kita nyaman buat cerita. Jadi level 1-nya kita nyaman cerita masalah hidup, level 2-nya kita nyaman nih bicara soal kerohanian. Ya mungkin itu sifatnya tabu atau aib, tapi di sini gue yakin gak menjadi tabu dan aib. Oke, mungkin itu aja closing statement dari gue. Terima kasih buat hari ini.
Oke, ada yang mau bertanya atau mau sharing? Oh, mau cerita? Oke, thank you teman-teman. Sambil persembahan mungkin ya, Kak Nia boleh ambil. Ada nggak?